Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pendidik yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi cara menuliskan deskripsi diri pada seleksi P3K tahun 2022 teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sudah menemukan channel ini agar dapat mengklik tombol subscribe supaya teman-teman mendapat informasi terupdate dari channel ini. Nah, ada hal yang menarik ya teman-teman pada seleksi P3K tahun ini, yaitu penulisan riwayat hidup dan deskripsi diri minimal 3.000 kata. Nah, tentu pada bagian ini membuat banyak sekali pelamar atau calon ASN P3K guru kebingungan ya teman-teman dalam mengisi deskripsi dan apa saja yang harus ditulis dalam deskripsi diri ini. Baik teman-teman, saya sudah merangkum beberapa poin penting yang harus diisi dalam penulisan deskripsi diri pada seleksi P3K tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu identitas diri kita ya teman-teman. Yang kedua yaitu pengalaman mengajar kita. Yang ketiga yaitu karir kita sebagai pendidik. Dan yang keempat yaitu hubungan personal guru. Dan yang kelima kegiatan kemasyarakatan. Yang keenam hal-hal yang positif. Dan yang ketujuh penutup. Nah, baik, di sini kita mulai dari poin yang nomor satu ya teman-teman, yaitu mengenai identitas diri kita. Nah, di sini teman-teman dapat menceritakan sedikit nama teman-teman, lahir di mana, tempatnya di mana, kabupaten apa, provinsi apa, beserta tanggal lahir teman-teman ya. Nah, teman-teman berasal dari keluarga apa, misalnya ditulis dalam deskripsi diri ini. Kemudian teman-teman boleh menulis perjalanan pendidikan teman-teman mulai dari SD, SMA, SMP maksud saya dulu, kemudian di SMA, kemudian lanjut ke S1 dan mengapa teman-teman memilih guru sebagai mata pekerjaan mata pencarian teman-teman selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman harus menulis deskripsi diri mengenai pengalaman mengajar teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat menulis sedikit pengalaman teman-teman. Contohnya saya di sini menulis setelah lulus kuliah di tahun 2014, sebulan kemudian saya mendapatkan tempat kerja di SMP mana misalnya gitu. Dan di sini teman-teman dapat menulis berapa lama teman-teman sudah menjadi honorer, kemudian keluh kesah teman-teman dalam menghadapi siswa, juga teman-teman harus menulis dalam deskripsi diri untuk pengalaman mengajar ini. Karakter siswa teman-teman selama mendidik itu seperti apa, teman-teman boleh menceritakan dalam deskripsi ini, bagian ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga dapat menuliskan kiranya metode-metode yang teman-teman gunakan dalam pembelajaran itu seperti apa, boleh teman-teman tuliskan ya teman-teman. Nah, selanjutnya poin-poin yang selanjutnya yaitu karir sebagai pendidik. Nah, karir teman-teman sebagai pendidik, teman-teman bisa menceritakan misalnya teman-teman aktif dalam kelompok kerja guru. Ini kalau teman-teman PGSD ya teman-teman. Kalau guru mapel ya biasanya MGMP teman-teman. Nah, di sini misalnya teman-teman mengikuti pelatihan-pelatihan juga teman-teman ceritakan baik itu pelatihan dari dinas maupun pelatihan-pelatihan mandiri dan lain sebagainya, teman-teman dapat menulis dalam karir sebagai pendidik di sini ya teman-teman. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya yaitu hubungan personal guru dan hubungan teman-teman dengan rekan-rekan kerja teman-teman itu bagaimana, teman-teman boleh menceritakan di sini. Itu memecahkan masalah seperti apa dengan teman-teman dengan teman-teman sejawat satu tempat kerja, bagaimana teman-teman boleh menceritakan di bagian poin ini. Kemudian kegiatan kemasyarakatan. Dan kegiatan kemasyarakatan ini teman-teman boleh bercerita atau boleh membuat seperti ini. Apabila teman-teman menjadi eh, pengurus Karang Taruna, menjadi ketua poli di tingkat RT, menjadi sekretaris tani dan lain sebagainya, teman-teman boleh menulis seperti ini. Kalau memang teman-teman dalam suatu tempat itu berbaur dengan masyarakat. Nah, menurut saya di poin ini juga teman-teman harus menulis karena ini juga penting ya teman-teman. Dan kemudian kita lanjut ke hal-hal yang positif. Dan hal-hal yang positif ini teman-teman
boleh menulis misalnya apa yang positif dari diri teman-teman selama menjadi pendidik gitu, hal-hal yang positif ya. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Di sini teman-teman dapat menulis, menurut saya profesi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi guru berarti harus menjadi pedoman bagi penerus bangsa. Nah, ini tergantung dengan diri teman-teman, kata-kata penutup sebagai penutup dalam deskripsi diri ini seperti apa dan teman-teman dapat menulisnya di bagian penutup ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatnya dalam format Microsoft Word. Nah, jadi kalau kita sudah membuat dalam format Microsoft Word ini, kita dapat mengcopy paste-nya nanti di link eh SSCASN BKN Go ID itu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke sistem seleksi CASN nasional. Alhamdulillah saya mendapatkan penempatan, namun lokasi penempatannya belum ditentukan ya teman-teman. Nah, di sini saya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung kita ke menu pendidikannya, kita klik, kita cari yang sesuai dengan ijazah kita, yaitu S1 Pendidikan Bahasa dan Indonesia. Namun teman-teman dapat menyesuaikan dengan pendidikan terakhir teman-teman di ijazah maupun yang diinput di Dapodik ya teman-teman. Ya, langsung kita klik di sini teman-teman. Dan kita klik selanjutnya, kita ikuti cara penulisannya bagaimana. Ini sinyalnya agak sedikit itu ya teman-teman. Baik, di tampilan formasi ini sudah secara otomatis ya terisi karena saya di tahun 2021 kemarin sudah memiliki akun. Nah, sekarang kita masuk ke kode CAPTCHA-nya. Klik selanjutnya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Memang kalau jam-jam segini memang agak sedikit lama ya teman-teman karena traffic jaringan itu sangat padat ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menuliskan deskripsi saya yang sudah saya copy paste dari Microsoft Word yang saya buat tadi. Dan di sini untuk riwayat pendidikan saya juga sudah saya tambahkan mulai dari SD, SLTP, SMA dan S1 saya sudah menambahkan ya teman-teman di sini. Bagi teman-teman yang belum menambahkan, teman-teman dapat mengklik tombol tambah pendidikan ini dan teman-teman bisa menulis dan menambahkannya nanti di menu selanjutnya dengan menginputkan nama sekolah, nomor ijazah, tanggal ijazah dan tahun masuk di ijazah teman-teman ya. Nah, di sini pengalaman kerja juga teman-teman tulis. Kalau teman-teman bekerja di instansi atau perusahaan mana, teman-teman dapat menginputnya. Kemudian jabatan selama teman-teman bekerja itu jabatan apa yang teman-teman ambil atau teman-teman pilih juga teman-teman tulis. Nah, di sini TMT, tanggal mulai tugas teman-teman juga harus ditulis. Kemudian tanggal seleksi, tanggal selesai maksud saya juga harus ditulis ya teman-teman. Nah, kalau di sini saya sudah menulis satu buah pengalaman kerja saya. Dan untuk riwayat organisasi, teman-teman dapat membuat kalau emang sebagai guru kan kita harus memiliki PGRI gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginput PGRI di mana tempat saya bernaung. Nah, saya sudah menginput di sini. Kalau teman-teman ada organisasi lain yang teman-teman ikut, boleh tinggal teman-teman ikut nama organisasinya, jabatan organisasinya di mana, kemudian tanggal mulai berorganisasinya tanggal berapa, kemudian tanggal selesai dan tempat organisasinya di mana dan pemimpin organisasi saat itu siapa ya teman-teman. Teman-teman dapat menginput ini secara langsung di server ini. Dan kemudian pengalaman kursus atau latihan dan kalau teman-teman misalnya ada pengalaman kursus atau mengikuti latihan-latihan juga teman-teman boleh menambahkan di bagian menu ini ya teman-teman. Kemudian pengalaman mengembangkan profesi. Nah, di sini teman-teman, misalnya kalau teman-teman ada mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas maupun oleh sekolah, teman-teman dapat menambahkannya di menu penambahan pengembangan profesi ini ya teman-teman. Nah, kalau saya tidak
memiliki pengembangan profesi, saya skip saja. Dan bagi teman-teman yang memiliki, saran saya silakan diisi. Semoga ini juga menjadi perhatian panitia nantinya untuk meloloskan kita ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke, karena ini sudah fix bagi saya akan mengklik selanjutnya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu dokumen. Karena di tahun yang lalu dokumennya sudah saya unggah dan di sini tim Panselnas sedikit memberi keringanan untuk kita yang sudah memiliki akun untuk tidak mengunggah dokumen-dokumen yang seperti yang diminta ya teman-teman karena di sini sudah terbaca otomatis oleh sistem. Nah, di sini teman-teman boleh mencetak kartu informasi akun bagi teman-teman yang belum memiliki kartu informasi akun. Bagi yang sudah ya disimpan. Dan di sini e-materainya kita skip saja ya teman-teman. Saya mendapat info kalau e-materai itu katanya nunggu untuk pemberkasan kalau kita sudah mendapatkan penempatan. Nah, baik kita lanjut ke selanjutnya yaitu kita tekan selanjutnya. Dan di sini kita tunggu dulu sistem lagi bekerja. Oke, di sini ada batas minimal kapan terakhir kita harus melakukan resume yaitu pada tanggal 13 bulan 11 tahun 2022 ya teman-teman, jam 23:59. Nah, teman-teman boleh meresum sebelum tanggal itu ya teman-teman atau teman-teman ingin meresum 1 hari sebelum batas akhir juga boleh. Nah, di sini teman-teman langsung saja checklist bagian kotak-kotak yang ini misalnya saya contohkan ya teman-teman. Nah, seperti ini dan selanjutnya teman-teman boleh mengikuti checklistan di menu server teman-teman sendiri. Dan setelah itu jangan lupa di centang ini atau checklist, centang ini jangan lupa atau checklist, kemudian klik selanjutnya dan akhiri. Nah, saya rasa cukup eh sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan saya mengenai bagaimana cara mengisi riwayat eh, deskripsi diri serta riwayat pendidikan di menu seleksi sistem calon aparatur sipil negara tahun 2022 ini. Semoga teman-teman yang mengikuti P3K tahun ini diberi kemudahan dan lolos serta menempatkan penempatan sesuai dengan sekolah yang teman-teman inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.